Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kerap mendapatkan perundungan, siswa SMA di Banjarmasin tusuk teman sekelas. Polda Sumatera Utara tangkap 2 pembalak hutan mangrove di Kabupaten Langkat. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 2 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Petang selengkapnya. Panji Gumilang resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka di Rutan Mabes Polri selama 20 hari. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara bersama terlapor dan pemeriksaan barang bukti serta keterangan para saksi. Panji Gumilang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus penistaan agama pada 1 Agustus 2023. Divisi Humas Polri dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, usai dilakukan pemeriksaan, penyidik Bareskrim Polri melakukan penahanan pada tersangka Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari. Setelah ditetapkannya Saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan Saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama usai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri. Penetapan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara bersama terlapor dan pemeriksaan barang bukti elektronik serta keterangan para saksi. Dari Jakarta, Rahmadini Widya Amanda melaporkan untuk Polri TV. Viral di media sosial video CCTV yang menunjukkan insiden penusukan sesama teman sekelas. Dugaan yang beredar penyebab siswa nekat menusuk temannya sendiri karena kerap mendapatkan perundungan. Seorang pelajar di SMA N7 Banjarmasin menyerang teman sekelasnya menggunakan senjata tajam jenis belati pada Senin 31 Juli 2023. Video yang diunggah menunjukkan rekaman CCTV ruang kelas yang tengah tenang. Tiba-tiba seorang pelajar menghampiri teman sekelasnya yang duduk di kursi belakang dan menusuk. Keduanya merupakan siswa kelas 10. Dalam video yang beredar mengatakan korban mengalami 4 tusukan akibat kejadian penusukan tersebut. Akibat insiden penusukan, korban MRN mengalami luka-luka dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Satreskrim Polresta Banjarmasin segera mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan siswa ARR yang melakukan penusukan. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga ARR nekat menusuk temannya karena kerap mendapat perundungan dari korban. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Polri TV. Ya pemirsa, terkait video yang viral ini yakni penusukan terhadap teman sekelasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Baik. Baik Bapak. Polisi sudah mengamankan pelaku penusukan dengan pelaku dan korban sesama siswa. Bagaimana hasil pemeriksaan polisi kepada pelaku? Apa alasan pelaku? Karena kerap mendapatkan perundungan dari korban. Ya,
Pertama-tama kami mengucapkan turut berempati ya terhadap korban ya atas kejadian tersebut karena sempat terluka ya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kejadian ini terjadi sekitar hari Senin ya tanggal 31 Juli kemarin jam 07.18 ketika mulai masuk sekolah di SMA 7 yang berada di Jalan Dharma Praja, Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur. Ya. Korbannya yaitu MR, ya satu kelas, satu sekolah, tapi lain kelas dengan tersangkanya yaitu AR. Menurut keterangan dari AR, ya bahwa mengapa dia melakukan kejahatan tersebut, dia selama ini merasa dibully ataupun dirundung oleh temannya tersebut. Kemudian terakhir hari Jumat kemarin, ya dirundung, dibully, menurut pengakuan dia. Kemudian dia masuk hari Senin ke kamar ayahnya membawa sajam, ya, sejenis parang, ditaruh di tasnya, kemudian berangkat ke sekolah. Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kelas yang ada korbannya di belakang. Ya. Kena luka 4 tusukan di dalam visum, ya, di bagian kanan. Kemudian tersangka melarikan diri, ditangkap oleh anggota lantas yang mengatur lalu lintas di situ. Kemudian ada juga anggota reskrim yang datang ke TKP. Kemudian dibawalah tersangka ini ke Polresta Banjarmasin. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan proses lidik, kemudian lanjut kembali naik ke proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka. Namun kami mengacu pada undang-undang yang berlaku karena semuanya masih ABH, ya masih di bawah umur, ya jadi anak yang bermasalah dengan hukum seperti itu. Kita kerapkan ya di situ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Baik Bapak, kami konfirmasi berarti menggunakan parang ya Pak, bukan pisau pada saat penusukan tersebut. Ya kalau bisa dibilang pisau bisa dibilang parang ya, karena hampir mirip. Panjangnya juga hampir mirip juga. Kalau pisau kan nggak panjang sekali. Kalau di Jawa kecil, kamu di sini panjang seperti itu. Baik, untuk penusukan tersebut apakah sudah direncanakan begitu Pak? Iya, kalau yang kami tanyakan dari hari Jumat dia sudah merasa dibully, ya. Dia tiba-tiba punya niat, kemudian hari Senin sebelum berangkat sekolah dia mampir ke kamar ayahnya mengambil parang tersebut, seperti itu. Dibawa dalam tas. Kemudian bagaimana kondisi korban saat ini Bapak? Apakah polisi juga sudah meminta keterangan dari korban? Kalau kondisi korban sampai saat ini belum bisa diminta keterangan. Kami menghormati korban, ya. Dia masih butuh perawatan, sehingga kami tidak ingin memaksakan melakukan pemeriksaan. Karena dari alat-alat bukti yang ada, CCTV, kemudian saksi-saksi yang lain, sudah cukup untuk kasus ini memenuhi unsur seperti itu. Kemudian apakah pelaku ARR menyebutkan siapa saja yang kerap melakukan perundungan? Adakah selain korban, Pak? Pelaku ini kita tanyakan apakah ada yang lain yang juga sama melakukan perundungan terhadap dirinya. Ya. Dia mengaku hanya orang yang dia lakukan tindakan pidana seperti itu, yang dia ingat seperti itu. Namun sering dilakukan oleh korban. Dia bilang seperti itu ya, menurut keterangannya dari tersangka ya, tersangka. Kalau boleh diketahui Bapak, perundungan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku, yang didapatkan kepada pelaku Pak? Ya mungkin kenakalan remaja ya, seperti mengolok-olok ayahnya, kemudian memfoto hal yang tidak benar seperti itu. Jadi simpan dalam mungkin memorinya seperti itu, dia benci dengan orang itu seperti itu ya. Baik, karena baik Bapak, ini karena masih di bawah umur, kemudian seperti apa penanganan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin? Ya, kita harus mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku ya. Karena ini masih anak di bawah umur semua. Kita tetapkan juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak ya. Di sini kita terapkan pasal 80 ayat 2 ya.
yang ancamannya 5 tahun. Untuk itu wajib dilakukan diversi, ya, diversi kepada mereka yang berperkara. Ya. Kita juga melibatkan instansi lain, yaitu UPTD dari PPA dari kota, ya, kemudian juga Bapas, kemudian juga dari keluarga juga, ya, untuk dilakukan diversi seperti itu. Terakhir Bapak, adakah himbauan untuk pihak sekolah agar menghindari adanya siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kita harus membangkitkan sistem polisi bagi mereka sendiri di sekolahnya, ya. Jadi karena mereka polisi bagi dirinya sendiri. Itu di sana kan ada pramuka, ada PKS, bisa kita gunakan. Ada satpam juga, sekali-kali guru yang membina mereka, ya, mengajarkan. Kita bisa melatih mereka juga, ya. Juga bisa melatih. Selama ini kita latihkan hanya kebanyakan lalu lintas, ya, hal-hal yang baik. Namun dengan berkacanya kejadian seperti ini, kita tambahkan lagi bahwa senjata tajam, ya, hal yang dilarang, obat-obatan lain-lainnya, ya, itu sangat tidak dibolehkan, ya, dibawa ke sekolah atau lagi digunakan oleh mereka, seperti itu. Namun yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari orang tua. Orang tua murid itu, orang tua di rumah itu sangat berarti. Jika ada anak yang diam atau ada anak yang aneh, tanyalah kepada mereka, mengapa? Mengapa diam saja? Berbicaralah kepada anak-anak. Nah, setiap hari bertemu berbicara. Mungkin dari situ bisa kita tahu apakah anak ini ada masalah ataukah tidak, seperti itu. Pendekatan dari orang tua kepada anak, ya Pak. Siswa kepada siswa untuk menjauhi agar tidak ada tindakan perundungan, Pak. Ya, ini peran dari guru-guru, ya. Kalau di sekolah peran dari guru-guru semua. Ada guru BP di situ, ya. Mungkin juga ada yang lain, dewan sekolah juga ada perkumpulannya. Bagus diadakan sosialisasi, ya, sosialisasi, ya. Nanti kami juga koordinasikan dengan dinas pendidikan. Kami sudah bicara dengan Pak Wali Kota untuk kita membuat MOU dengan dinas pendidikan. Mari kita mengadakan sosialisasi hal-hal seperti yang sekarang, yang zaman sekarang seperti itu, ya. Bawa sajam segala macam, dan jangan sampai terjadi di kota ini hal seperti itu lagi. Karena kota Banjarmasin ini kota ramah anak, ya, sudah penghargaan. Seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo atas waktunya dan juga informasinya yang telah berbagi bersama pemirsa Polri TV. Selamat bertugas kembali, Bapak. Selamat bertugas. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana pantauan lalu lintas sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Silakan Bribtu Denada. Ya, Ibda Almira, saat ini situasi lalu lintas dari arah Cawang maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cipinang dalam situasi relatif lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Cililitan sudah terlihat peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan menuju ke arah Cililitan juga dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman, kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pondok Bambu yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Cililitan maupun Cawang yang akan mengarah ke Pondok Bambu maupun yang akan menuju ke arah Bekasi sudah terlihat peningkatan volume kendaraan, perlambatan kecepatan kendaraan di belakang traffic light sepanjang 150 meter. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Untuk lalu lintas dari arah Pondok Bambu yang akan menuju ke arah Cipinang maupun yang akan mengarah ke Pulau Gadung dalam situasi relatif lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga untuk selalu mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribtu Denada melaporkan langsung dari Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke Ibda Almira di studio, silakan.
Baik, terima kasih Bribtu Denada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.